Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asrul qailin ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul 'azim. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum 'indallahi ulama wa ulama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bersama berkumpul berwajah di majelis kita yang mulia ini, yaitu majelis selawat dan majelis manaqiban. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya lalu kita beratan, dan mudah-mudahan apa niat daripada sahibul hajat, niat daripada saudara kita Haji Bahrul Hilmi, atau niat daripada PT Teladan Makmur Jaya, mudah-mudahan apa niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa aja yang diurusnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man za'a bil wilayah. Artinya, aku memujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia Allah dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya oleh Allah dengan dijadikannya oleh Allah sebagai waliullah, yakni kekasih Allah. Wa khasasahu bihamdi asrarihi wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawa segala rahasianya Allah, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Wa asburuhu amman alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Artinya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li muta'abati sunat mibahiyyati saniyah. Artinya, dan dia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajil melakuwah wa bi zahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bisabili nuri.
Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikutkan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Artinya jelas benar sudah jelas. Menjadi mudah-mudahan dengan bakat ini kita juga kawal juga menuju ke sana. Artinya mendapat jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya Rasulullah, jalan orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian perkataan sahabat dan tabi'in. Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan berkatalah sebahagian orang salihin, udzukur hadis as-salihin wa samihim fabidzikrihim tatanazzalu rahmat wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza mamatu. Artinya kau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah kau hadir dalam majlis orang saleh, niscaya kau mendapat berkah mereka itu. Dan hendaklah kau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Nah, jadi setiap orang wali itu, orang saleh itu di dalamnya nilainya pasti ada kebaikan. Kenapa? Karena ada Nabi kita dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah, dan Nabi kita menyebut para nabi itu nilainya menjadi ibadah, dan menyebut kisah orang saleh itu nilainya menjadi penebus dosa, menjadi kafarah. Ya biasa kita tuh menjadi mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya mudah-mudahan dengan berkat wali-wali Allah kita ini maklum aja dalam mengarang hidup di dunia ini pasti aja bisa kesalahan. Siapa aja itu setiap manusia. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini sudah. Jak istilah kasarnya itu hendak mencari dan mengarang kada berdosa atau bilang alih benar sudah tinggi ujuran nang dari anak kada berdosa bilang alih benar. Apal kita ini sudah macam-macam di tangan masing-masing sudah ya lah. Kan di situ aja tuh kita melihat di tangan tuh tusuk hendak kita aja tuh. Anda melihat orang yang selawat dalam tak keluarga bisa juga di situ kan menjadi dosa jadi. Jadi artinya mudah-mudahan yang berkat ini artinya adalah mudah-mudahan seluruh kesalahan kita mengaku aja kita sebenarnya ini bisa dosa sebenarnya lah. Penting aja harapan kita dengan berkat Allah menjadikan para walinya. Nah, ini menjadikan Allah para wali itu biasa kita nang bodoh daripada biasa kita nang jahil ini. Artinya biasa kita nang banyak bisi dosa ini Allah jadikan wali tadi. Dengan berkat si wali tadi mudah-mudahan seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang wali itu kadang-kala kita anggap seperti kayak kita biasa kadang-kala. Kenapa? Karena mereka itu tadi bisi kemuliaan. Ujian Nabi kita akrimul ulama fa innahum indallahi mukramun. Mereka itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita anggap gampang aja, kita bersyukur pada alhamdulillah malam ini kita termasuk dalam majlisnya, kita membaca manaqib auliya Allah. Mudah-mudahan niat hajat kita khususnya niat daripada hajat sahibul hajat. Nah, semua beserta dengan kekawanan artinya nambah kita nambah usaha dalam usaha ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berkat majlis selawat, dengan berkat majlis manaqib, alhamdulillah. Kemudian maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagai manaqib buat Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagai ahli Madinah yang mungkin mereka itu kepadaku pada zaman sekarang ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah ini tiada seorang daripada ahli Madinah ini yang sangat zahir pada masa ini dalam negeri Madinah ini seperti kezahiranku ini Jasidin. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat Jasidin. Jangankan kita biasa, orang wali ya ada aja yang kada ketujuh gitu lah. Jangankan wali ujar Allah yang guru kita sungguh hari nabi nya jadi musuh orang. Apalagi kita yang biasa aja. Nah jadi artinya ada yang musuh kita itu kada apa artinya. Mudah-mudahan dengan berkat orang yang kada ketujuh lawan kita, artinya mudah-mudahan jadi salah apa sawah ladang kita mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang saleh tadi akhlaknya itu kada lain tujuannya menurut daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kawal aja malakatnya itu adalah. Nah, mudah-mudahan kita kawal. Artinya orang yang musuh itu, orang wali itu, orang yang musuh malah didoakan, malah dibalas dengan kebaikan gitu adalah. Jadi mudah-mudahan kita kawal juga adalah menurut daripada akhlak sifat aulia Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah nak itu hati kita itu tidak lagi ya kita nampak hati kita itu bisi hiri dengki itu tidak lagi nangka itu sudah. Nah selamat kalau sudah apabila hati kita tidak lagi bersifat hiri dengki itu sifat apabila sifat kawal nangka itu kadang sewa untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu letaknya sifat wali itu di situ. Lawan makhluk Allah siapa aja baik orang Islam baginya non Islam pun mereka bersifat kasih sayang. Jangan manusia binatangnya mereka itu mereka taruh bersifat kasih sayang itu sifat akhlak daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawal aja menurut kita ambil. Kemudian kita mengambil berkah kisah keramat Sidin. Setengah daripada keramat Syekh Muhammad Saman itu bahwasanya Syekh Abdullah Basri ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 bulan Ramadan di Makkah Musharrafah pada pintu yang bernama Babu Sa'dah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Muhammad Saman hingga sampai kepada Ya Rabbi wa bil Ubaidil Jani Muhammadis Sahiri bis Samani. Lalu ia berteriak habis suaranya ya Saman 3 kali, maka tiba-tiba jatuh rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu masjid, maka ia ditanya orang, apa yang kau lihat waktu kau dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu ia tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman adalah dikabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas dari mereka itu, hingga terwajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan kami seru ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman yang didapat oleh Arif Billah, Tuan Haji Muhammad Hakim
bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah bagaimana mengutang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu. Dan fakir Mananggung itu utang selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang itu, sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataan itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan sedangkan daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesulitan, kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya. Amin amin. Mudah niat hajat kita sebenarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus daripada niat sahibul hajat PT Teladan Makmur Jaya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena para wali ini yang bisa memberi pertolongan lawan kita kada hingga di dunia aja. Di dunia sudahnya kita berniat hajat macam-macam dikabulkan oleh Allah. Karena di negeri akhirat dan itu juga karena kita merasanya masing-masing kena. Kenapa? Karena sudah dipandangkan oleh Nabi kita. Jangankan kita lagi hidupnya sampai berjabat tangan melihat mukanya, yang sudah kadedetnya pun mendatangkan berkah lawan kita, mendatangkan rahmat lawan kita. Kita nih jarah seumpamanya di sisi makam aulia Allah membaca satu ayat daripada min kitabillah, daripada kitab Allah yakni Al-Quran di sisi makam aulia Allah. Ya Nabi kita nampak, maka satu huruf yang kita baca itu mendapat mahligai dalam surga. Gak ada kegamparan ya. Dapat dijamin itu pasti. Sudah Nabi kita memandangkan ini untungnya kita menjadi umat Rasulullah, ini untungnya Allah menjadikan para aulia-aulianya. Jadi mudah-mudahan dengan berkat ini menambah-nambah kecintaan kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi akhirnya kalau ada kekurangannya, salah hilafnya, ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Ulun akhiri usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.